izin bertanya. Mohon izin, Bu. Izin Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas Ibu Rahmi sekarang ya, tapi sebetulnya ini jaringan yang di kantor saya ya Bu, Izin Ibu Bu, yang suara saya sudah terdengar Ya, jelas. Seperti itu, maka apakah kira-kira memungkinkan kalau kami ajukan dengan pelatihannya dengan sisa waktu yang kurang dari 14 hari ini? Mohon arahannya Bapak Ibu. Terima kasih. oke, baik, izin Bu Rami, satu pertanyaan aja ya. Ada lagi? Oke, satu-satu dulu ya. Izin Mbak Ya, Erika, cukup. saya coba bantu jawab. Pertama terkait adanya surat edaran tindak lanjut dari surat edaran dari Direktorat Sertifikasi terkait pemberitahuan kesiapan uji kom di tanggal 15 Januari bahwa ada klausul yang menyatakan bahwa setiap pengajuan uji kom harus disertai dengan pelatihan gitu ya, apapun jenis eh, pelatihan jenis ininya ya, tipikal PBJ-nya, pelatihan level 1, PPK maupun penjenjangan begitu ya Mbak Rami ya. Kemudian bagaimana dengan yang sudah disampaikan sebelumnya begitu ya. Nah, saya tanya dulu sebelumnya apakah Mbak Rami sudah sempat koordinasi dengan Direktur Sertifikasi terkait 5 angkatan yang mau diuji komkan di tanggal 14 kalau nggak salah tadi ya. Ya, 14 ya Mbak ya, 14 Februari ya, betul ya. Iya Pak, kebetulan 4 jadwal 14 Februari, 14 satu Februari. jadwal 13 Februari Pak. Berarti antara 13 dan 14 begitu ya. Betul. Kemana apakah ujian itu ke Direktur Sertifikasi ya? Karena kan ada ketentuan atau belum Mbak surat uji komnya. Sebelumnya sudah ada di rencana tahunan ujian, cuma saya udah komunikasi sama DSP juga, Mm-mm. infonya fasilitasi kalau tidak Oke, pelatihan Pak. berarti masih ada open ini ya. Kalau dari harus 10 hari kerja ya kalau nggak salah ya menyampaikan surat kesiapan sarpras dan lain sebagainya begitu ya. Kalau nggak salah 10 hari Iya kerja Pak. sepertinya kalau 10 hari dikurangin dengan tanggal 13 masih bisa ya di akhir minggu depan itu masih bisa untuk pengajuan uji kom ya kalau untuk ininya. Nah, Iya Pak. kalau memang sesuai dengan ketentuan atau arahan di surat pemberitahuan bahwa harus wajib pelatihan, nah apakah dari LPKN sendiri gitu ya rencana membuka pelatihannya blended kah atau seperti apa nih Mbak? Atau ikut emosi? Iya Pak. Rencana Hmm. blended Pak. Kalau dihitung 10 hari e-learning mungkin dimulai 29 Januari Pak. Oke, 29 Januari. Nah, 29 Januari kalau seandainya diberikan kesempatan begitu ya Mbak Rami, apakah sudah siap nih dari segi tenaga kerjalatannya sudah dihubungi, kemudian eh, apa namanya tempat ready begitu ya 20 dan kemudian kalau pengajuan di portal terkait pelatihan. Belum Pak, karena di Oke, tek. oke. Memang silakan saja Rambi ya. Boleh japri saya nanti ya ketika mau memilih tanggal untuk ini level 1 saja ya Mbak Rami ya rencananya Iya ya. level 1 aja ya Oke, Pak. level 1 saja nanti berarti pengajuannya kalau sekarang untuk level 1 di portal itu pengajuannya pelatihan dan sertifikasi. Jadi jangan jangan di kamar pelatihan toh, jangan di kamar sertifikasi aja. Jadi sudah diambil yang pelatihan dan sertifikasi karena nanti satu kesatuan begitu ya untuk pengajuannya kami akan lihat apakah ujian ini berdasarkan hasil dari alumni pelatihan apa enggak begitu sih Mbak Rami. Jadi nanti pengajuannya boleh ya nanti surat izin terlebih dahulu untuk LPKN apakah sudah menyampaikan surat tahunan kalender tahunan di portal sesuai pemberitahuan kami di bulan Desember.
Hmm, Sebelumnya sudah Pak, tapi karena ada beberapa tambahan dan menurut kami masih oke. finalkan Pak, belum selesai. Sebelumnya sih udah sampai Desember, tapi ada beberapa Oke, ada penambahan. penambahan. Jadi gini, kalau saya cek dulu ya, yang sudah masuk itu dari LPKN ya, sebentar. LPKN. Nah, yang masuk ke portal kami ini izin Mbak Rami ya, cek dulu tanggal pengajuannya. Nah, ada Hmm. rata-rata semua pelatihannya tanpa ujian ini ya yang disubmit ya di portal ya. Jadi kayak pelatihan tanggal 9 Februari nih ada pelatihan nih Mbak Rami ya pengajuannya di portal ya. Apakah itu jadi apa? Sorry ya, 9 Februari ya. Paling cepat nih 9 Februari. Kemudian ada 11 Februari itu apakah jadi apa enggak itu Mbak? Nah, izin Pak, berdasar Beda jadi lagi izin dengan Pak yang yang tadi. Jakarta, iya, karena Oh, yang beda tanggal lagi. 14 Februari ini itu eh mau BIMTEK saja Pak, karena pesertanya itu belum Oh. jelas kan, belum. Tapi setelah akhir Januari kemarin itu pesertanya sudah siap dan tadinya karena mau didaftarkan BIMTEK saja, jadi saya tidak daftarkan ke rencana tahunan Pak. Jadi Tapi tambahan ini ya. Di iya, luar yang sudah dia tambahan. Bapak Mbak Islan nanti mau pilih kalian karena ini masa transisi begitu ya tiba-tiba ada surat pengumuman dan sebelumnya sudah terlanjur submit dan harus ada waktu sehingga nggak memungkinkan sedangkan ada kebutuhan ini tanggal 14 begitu ya di atasan Januari sudah ditutup begitu ya untuk pelatihan-pelatihan yang terlanjur menyampaikan atau memang belum ada menyampaikan silakan dibuka kami akan buka begitu ya Mbak Rami nanti boleh dijapri nomor handphonenya di chat pribadi aja di Zoom gitu ya. Nanti kita akan bareng-bareng pada Mbak Rami bisa mengklik tanggal 29 gitu ya, tanggal 29. Hmm. Kalau ini kan rencananya tanggal berapa? Iya, 29 ya? 29 Pak. 9. Nah, kalau memang sudah siap di tanggal itu gitu ya, nanti diinfokan di WA lagi saya. Nah, nanti kita bareng-bareng ketika saya buka Mbak Rami bisa langsung pilih begitu ya. Sehingga nanti untuk pelatihan plus uji komnya bisa barengan. Karena kalau tanpa pelatihan uji kom tidak akan difasilitasi begitu ya. Baik. Nah, berarti ada lima kelas ya. Iya Pak, 5 kelas. Nah, 5 kelas pastikan tenaga kesehatannya ada dan tidak merangkap ya, terutama untuk TOC dan SI begitu ya. Kemudian fasilnya juga ada ya, jangan sampai merangkap-merangkap begitu ya. Barangnya pastikan lagi apakah bisa Hmm. difasilitasi untuk 5 angkatan ini apa enggak begitu ya untuk pelatihan. Baik Pak. Tapi izin Pak, dari 5 jadwal tersebut mungkin ada satu yang tenaga kediklatannya TOC itu belum tertampil di tenaga kediklatan di TPSDM. portal itu gimana Pak? Bisa Oke, nggak? kalau yang belum ada, memang saat ini belum bisa kami approve juga pengajuan tenaga kesehatannya karena masih ada gangguan pasca SSO dengan BKN begitu ya. Mbak Rahmi, silakan isi di form update tenaga kesehatan. Sudah diisi formnya. Kemudian nanti Sudah Pak. Hmm. terutama terkait sertifikat, SK penetapan gitu ya. Ketika itu ada, kami akan tetap approve gitu ya selama dokumennya lengkap. Nanti ketika sudah bisa mengajukan gitu ya. Untuk sekarang boleh mengajukan gitu ya. Kalau yang itu kan boleh mengajukan, cuman approvalnya kan belum. Ya, approval ini kan yang menentukan gitu ya. Nah, jadi sembari aja ketika rekannya Mbak Rami tadi yang sebagai TOC itu menyampaikan di form atau sudah diisi formnya, kemudian nanti coba mendaftarkan diri juga di portal gitu ya. Walaupun nanti belum di-approve nggak apa-apa. Nanti ketika sudah baik sistemnya, kami akan otomatis langsung approve. Jadi nanti next ke depannya TOC-nya sudah si TOC yang tadi ya gitu ya, yang tadi sudah diajukan. Gitu sih Mbak Rami. Oh, baik Pak, siap. Berarti izin Pak, artinya pelatihan untuk fasilitasi ya Pak ya? Bulan bulan depan gitu. Baik.
Oke, dari Mbak Dita Icon, silakan Mbak. eh Kalau memang difasilitasi itu ya, sama surat kalender dan disampaikan di portal. Nanti kan akan menyusul ya. Yang kedua surat kesiapannya juga disampaikan H-14 nanti tanggalnya biar bisa diembarami ya. Baik Kak, Berarti aja tanggal 13 itu 12 hari kerja, 12 harinya tanggal berapa begitu ya. Nanti menyesuaikan untuk tanggal surat di surat kesiapan. oh, baik. Jadi sebelumnya izin Pak, kemarin saya sudah mengirimkan surat kesiapan Oh 5 udah ya, kalau udah nggak udah, apa-apa. tapi tanggalnya memang per tanggal 21 Januari, Pak. Berarti direvisi ya, Pak? Direvisi, Dikirim karena ulang. kan tuh nggak jadi kan. Revisi ulang berarti Mbak. Oh, Karena kan udah baik-baik, lewat ya. siap. Jadinya 29. Ya, Tapi baik. yang 21 Terima kasih, Januari Pak. itu isinya 29 nggak Mbak? Pelaksanaan pelatihannya. Iya, Pak. Isinya Oh, 29 Januari 21. semua, Pak. Oh ya udah, Sesuai. kalau memang isinya sama gitu. Maksud saya tadi kirain pelatihannya 21 enggak ya? Tanggal suratnya yang 21 ya. Iya, Oh, tanggal oke. suratnya tanggal 21 Ya udah kemarin. kalau tanggal 21 udah masuk nggak apa-apa. Yang penting masih tanggal pelatihannya masih 29 itu tadi ya. Iya. Oke. Sama ini Mbak, oh apa namanya jadwal uji kom. Nah gini, ketika nanti surat kesiapannya kan sudah ya. Ketika itu pelatihannya dimulai atau di approve nanti approval peserta begitu ya, langsung koordinasi dengan Mas dari Sektorat Sertifikasi Mas Aji gitu atau Mbak Puji menyampaikan bahwa pelatihannya sudah berjalan begitu ya. Jadi siap-siap untuk menyiapkan berkas uji komnya. Kan ada berkas yang harus disiapkan tuh Mbak ya. Jangan sampai miss. Oh iya, Sampaikan juga siap, Pak. bahwa bahwa kita sudah apply-nya di portal di bagian pelatihan dan sertifikasi. Jadi mereka bisa siap-siap, jangan sampai dadakan mungkin. Khawatirnya nanti ketika pelatihan baru dikomunikasikan setelah pelatihan selesai kan sudah nggak bisa itu untuk uji kom. Walaupun di itunya alurnya eh, dari LPP-nya mengajukan pelatihan prasertifikasi, tapi kan ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan setelah itu. Kalau kami kan di bagian pelatihan aja nih Mbak Rami, tapi kalau Mm-mm. diajukan kan nanti ada lagi tuh persyaratan tambahan gitu ya. Nanti dikomunikasikan aja. Baik, Pak. Siap. Oke, kasih. Ya, terima kasih, Lanjut izin Pak. Mbak Dita. Sama-sama Mbak Rami. Izin Mbak Dita silakan. Iya, baik. Selamat siang, Pak Heri. Saya Mm-mm, kasusnya kurang lebih mirip ya, Pak. Jadi kami mm-mm. kebetulan ada dua kelas. Kelas pelatihan itu pengajuannya di tanggal 7 Januari kemarin untuk di tanggal 29 sampai 12 Februari. Nah, cuman waktu itu yang saya upload itu masih skema yang lama, bukan belum termasuk jadwal satu Ujian. tahunnya surat. Seperti biasa, Pak, jadwalnya. Oh, yang bukan yang tahunan ya? Ya, itu belum belum saya masukin. Saya masalahnya masih agak ragu waktu itu. Mm-mm. Kemudian pengajuan ujiannya itu saya ajuinnya tanggal 13 secara Oh, terpisah. terpisah. Cuman tadi, Mm-mm. tapi kata Bu Puji juga kalimatnya sama seperti yang Bapak sampaikan, akan ada dibuka baru gitu ya Pak, untuk jadi pengajuan pelatihan dan ujian jadi satu gitu ya Iya, Pak. untuk level 1 betul, Mbak. Iya, jadi eh, saya ingin menyampaikan juga kami ingin itu Pak difasilitasi untuk yang tanggal 29 sama 13. Mohon bantuannya nanti Pak. Kemudian yang Pelatihannya kapan, kedua, Mbak Dita? Oh ya, lanjut aja. Yang kedua. Oke. Oke. dua tempat. Yang Iya. kedua, Nah, yang kedua itu masalah akun Pak. Kalau peserta yang tadi kan karena dia tuh pada saat sinkronisasi memang agak memakan waktu ya. Nah, ini kendalanya peserta ini sudah lama ikut pelatihan dan ujian yang level 1. Dia mau ikut yang PPKC. Nah, untuk akses ke akunnya itu kendala karena dia tidak bisa akses. Intinya dia lupa Pak username itu, dia masukkan email atau NIP-nya tuh tidak bisa Bapak, tidak muncul di emailnya maupun kalau yang dulu kan kalau kita klik NIP itu akan muncul email apa yang terdaftar gitu kan ya Pak. Nah itu mungkin ada solusi yang lain Pak dari pihak Bapak. Sama kasusnya yang ini kalau peserta itu
sudah mendaftar, tapi saat registrasi disebutkan NIK atau NIPedia sudah terdaftar, cuman dia merasa dia belum pernah ikut pelatihan sama sekali. Nah, itu mohon solusinya juga, Bapak. Terima kasih. Oke, oke, memang banyak kendala ya Mbak Dita ya. Kami sebelumnya mohon maaf gitu ya karena memang ini integrasi antar lembaga begitu sehingga ada crash eh, eh, atau something gitu ya yang membuat banyak sekali kendala muncul gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan sekarang adalah pengajuan apa namanya kendala itu kan bisa di salah satunya di katalog layanan LKPP itu ya Mbak ya. Sudah tahu belum Mbak ya? Nanti dicoba diajukan aja di situ ya. Kalau memang misalnya terkait mau pergantian username passwordnya kan lupa ya Mbak ya. Nanti saya coba cek Kak, simulasikan gitu ya ketika peserta itu punya ada kendala gitu ya dia melapor kemana apakah dia harus login terlebih dahulu gitu Mbak Erika bisa dibantu atau cukup menyampaikan form saja begitu ya di katalog ini katalog layanan. Jadi Oh, gini, harus login dulu nih saya di katalog layanan. berikan materi Iya, Yang mau ganti password nih Mbak Erika ya iya. bisa dibantu Mbak Erika. Mungkin kalau langsung saja sih kali ya. Mungkin kalau ada yang Bapak Ibu kendala patut bisa share nanti kami pandu dari sini. Karena kalau di kami kan kami menggunakan akunnya akun admin ya. Nanti kalau Bapak Ibu sebagai peserta nanti beda lagi tampilannya gitu Mas. Nah kalau selama ini Bapak Ibu kalau untuk kendala eh, lupa password sama username itu bisa diperbaharui sendiri untuk password sama username ya, yaitu dengan cara ini sudah saya share ya Bapak Ibu di kolom chat itu bisa diklik yang edit profil. Jadi di edit profil itu nanti peserta bisa melakukan perubahan gitu ya profilnya. Nah, sementara sih seperti itu. Karena kalau di kami, karena kami akunnya menggunakan akun admin gitu ya, akun pribadi tapi sudah dijadikan di role menjadi akun admin, nanti tampilannya beda seperti itu. Mungkin ada contoh dari Ibu Dita ke akun dari peserta yang terkendala atau gimana, nanti bisa share screen saja di sini gitu ya, kita lihat gitu Ibu Dita ini. semoga kita semua diberikan kesehatan yang mudahan Kalau saya sih, kerja dan saya hubungin dulu ya kita Bapak. bisa bekerja sama Iya, kolaborasi. karena kalau yang saya setting nanti saya kan akun admin ya, akun admin nanti beda mau mengasih tutorialnya seperti itu. Semakin baik dan bermanfaat Mungkin itu Mas Giri. dari kita. Demikian. Oke, baik terima kasih Mbak Erika ya untuk penjelasannya. Jadi mungkin nanti dicoba ini aja Bu di peserta tersebut coba recording gitu ya kendalanya, kemudian nanti bisa disampaikan pada saat sesi berikutnya begitu kalau memang ada gitu ya. Kemudian atau memang dilaporkan ke helpdesk kami atau memang nanti ada kontak person gitu ya Mbak Erika ya WA konsultasi kita punya ya Mbak Erika ya. Iya, sebelumnya kan Bapak Ibu di sini sudah ada di grup LPT ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di grup LPT, nanti kendalanya jika ada kendala mungkin bisa ya di screenshot dikirim ke saya gitu ya, ada di grup LPT juga gitu, atau admin di grup LPT. Mungkin gitu sementara Ibu Dita ya, sambil menunggu sistem di kami sempurna. Ya, gitu ya Mbak Dita ya, clear. Baik Untuk Pak. pertanyaan pertama terkait fasilitasi, jadi memang sudah terdata di sini dari Icon gitu ya, sudah mengajukan di portal PPSDM untuk pengajuan, tapi di sini saya masih melihat untuk suratnya sebentar ya. Kalau kesiapan sudah kami kirim antara tanggal 7 atau 8 Januari gitu Pak di Ya, Dokes. sudah pengajuannya memang sudah ada sih emang. Surat kesiapannya udah ada belum Mbak Iya, Dita? sudah Sudah ya? saya kirim melalui e-office antara tanggal 7 atau 8 gitu. Oh, berarti yang dikirimkan di Office.
juga ya, Eh, dikirimkan di office ya. yang Oke, kesiapan. kami akan cek lagi nanti Ya, ya. Pak. Oke. Kemudian udah mengisi update tenaga kerjaan yang akan ditugaskan di pelatihan tanggal 29 ini sudah diupdate, Ada. termasuk TOC, udah ya, sesuai ya TOC sama T fasilnya. Ada yang tidak atau belum terdaftar di portal? Kalau yang belum terdaftar tuh Udah semua itu terdaftar ya? beberapa, tapi Udah ya, yang hanya akan tinggal ditugaskan saya. dalam waktu dekat ini udah Udah, terdaftar ya. yang Oke. sudah Kalau belum nanti didaftar. skema atau sarannya sama seperti yang tadi sebelumnya disampaikan ya Mbak Dita. Jadi oke, Iya, tinggal Pak. menunggu saja nanti kami akan coba exercise gitu ya ketika. Nah, satu lagi Mbak Iya, Mbak Pak. Dita. Jadi di tanggal pengajuan 29 ini saya masih melihat ini hanya pengajuan pelatihan aja ya. Iya, makanya Nah, saya nih kalau mohon kayak gini info apa perlu. ajuin lagi gitu Mbak. Nah, ini kan Oh, terkunci ya. Masih bisa mm-mm. kebuka nggak? Kalau Tadi tanggal saya mulainya coba masih 29 kekunci, Pak. masih. Iya, Nanti ditunggu saja mungkin iya, Mbak Dita boleh cari nama saya di LPPBJ gitu ya. Nanti di ya, kontak baik, Pak. personal aja. Nanti kita bareng-bareng nanti coba cari ininya. Kesepakatan waktu untuk memang kalau dari segi dokumennya udah lengkap, nanti kita coba sampaikan untuk persetujuannya. Gitu Mbak Dita ya. Oke. Baik, Oke. Pak. Terima Atau ke kasih. Mbak Erika juga boleh nanti disampaikan. Oke, terima kasih. Oh iya, satu lagi Mbak Dita ya. Iya, Di Pak. portalnya ini kan hanya pelatihan saja. Mohon maaf nih. Mm-mm. Tinggal menunggu itu tadi ya. Jadi kalau sudah Ya, dibuka pengajuannya jangan pelatihan ya, pelatihan plus sertifikasi ya, ya. Jadi nanti yang ya, lama ini siap. saya akan tolak. Begitu ya, Baik, Mbak. Pak. Baik, Pak. Oke, lanjut. Makasih Mbak Dita. Lanjut kita ke Bu atau Mbak Fida ya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Mbak Dita, clear. Oke, baik. Mungkin saya Vida dari DPP IAPI mau menanyakan sekiranya ada 4 pertanyaan, Bapak. Yang pertama Mm-mm. ini, kami sebelumnya di tanggal 9 Januari kemarin sudah mengajukan pelatihan untuk PBJ. Nah, yang akan nanti terselenggara dari tanggal 30 Januari sampai 12 Februari mendatang. Nah, kemudian untuk ujiannya itu barusan kami ajukan di sertifikasi LKPP. Nah, itu apakah harus kita ajukan ulang kembali beserta dengan sarpras untuk ujiannya atau bagaimana seperti itu? Kemudian yang kedua, saya mau menanyakan terkait dengan akun peserta ya yang masih belum bisa sinkronisasi sampai sekarang. Ini kira-kira apakah bisa didaftarkan ujian di tanggal 29 dan untuk pendaftarannya sendiri itu terakhir besok, Bapak. Jadi apakah bisa tetap didaftarkan walaupun sampai saat ini masuk ke akun peserta tersebut masih belum bisa karena terkendala sinkronisasi itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan kebijakan LKPP sekarang ini yang dimana untuk mengajukan uji kom itu sudah tidak bisa ya kalau belum ada pelatihan sebelumnya. Lalu bagaimana jikalau ada peserta yang sudah mengikuti pelatihan dan ujian dan di saat itu ujiannya mereka tidak lulus, apakah nanti mereka harus mengikuti pelatihan kembali dan ujian kembali seperti itu? Nah, kemudian yang keempat ini pertanyaan terkait dengan sertifikasi PPK tipe C dan PPK tipe B, apakah untuk mengajukan pelatihannya itu masih sama seperti yang kemarin tanpa uji komnya atau sekarang juga disamakan dengan PBJ. Jadi harus disertakan juga terkait dengan rencana untuk sertifikasi PPK tipe C dan PPK tipe B seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bapak Heri dan Ibu Erika. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Fida ya untuk pertanyaannya. Terkait pertama pengajuan pelatihan yang sudah diajukan di tanggal 9 Januari begitu ya, ada pelatihan level 1 yang akan dilaksanakan di tanggal 30 Januari sampai 10 Februari begitu ya. Dan ini pengajuan di portalnya baru pelatihan saja gitu ya. Pelatihannya aja ya yang dipilih ya di portal ya. Nah, informasi yang kami dapatkan juga dari Direktur Sertifikasi bahwa untuk level 1 khususnya sekarang pengajuannya harus bersamaan dengan sertifikasi begitu ya. Nanti berarti sertifikasinya di tanggal 11 ya Pak, Mbak ya. mohon Terus maaf 12 sebelumnya tanggal 13 Februari, Pak, oh, untuk 13 ya. ujiannya. Mm-mm. Oh, jauh jaraknya ya. Dari pelatihannya tanggal Iya, 11 10 apa 12 selesainya, nah, Mbak? sebenarnya itu kemarin untuk pengajuannya
kemarin ada miskomunikasi. Oh, Jadi ada miss. jadi kemarin juga sudah sempat Hmm. saya menghubungi Pak Hengki untuk minta tolong Hmm. diubah di sistem karena untuk surat pengajuannya sendiri itu kita sebenarnya untuk pelatihan itu dari tanggal 30 Januari sampai nanti tatap mukanya itu di 11 dan 12 Februari. Seperti itu. Oh, berarti 12 ya terakhirnya ya. Makanya Iya, ujiannya betul. 13. Makanya tadi kejauhan Betul. jaraknya. Oke. Ya, mohon maaf, Oke, Pak. untuk yang terdekat dulu ya, begitu ya Mbak Fida. Nanti ke depannya bisa belajar dari yang sudah dilaksanakan dalam waktu dekat, begitu ya. Nah, untuk pengajuan sekarang harus satu kesatuan, begitu ya, pelatihan Persucikom. Nah, masalahnya kalau 30, kalau di sistem kan belum bisa itu diambil ya 30, berarti 1, 2, 3, 4. Udah lewat ya, maksudnya udah nggak bisa ya. Jadi nanti Mbak Fida boleh kontak saya di di LPPP ada namanya ya. Kemudian sampaikan kapan Mbak Mbak Fida standby begitu ya. Nanti ketika saya lakukan perubahan begitu, Mbak Fida bisa langsung mendaftarkan pelatihan plus sertifikasi di yang tanggal yang sudah disiapkan tadi ya. Untuk ini udah fix tanggalnya ya, Mbak, yang nggak akan berubah lagi ya. Sudah Sudah fix fix, semua, Pak. sehingga nanti silakan diinput sesuai. Kemudian jangan surat kesiapannya udah disampaikan ke e-office kami udah. Surat kesiapannya sudah dikirimkan tanggal 16 Januari kemarin, Pak. Oke, kalau udah berarti tinggal tenaga kerjaan juga udah diupdate Ya, ya, Pak. sudah sesuai ya. Ya, Pak. Namun, Mm-mm. Pak, izin satu lagi untuk surat kesiapan itu kemarin kita TOC-nya itu yang sudah kami daftarkan di PPSDM, namun sampai sekarang masih belum diaktifasi. Itu apakah bisa seperti itu, Pak? Eh, Nanti dipilih di sistemnya nggak bisa dia kan ya? Iya, belum karena Hmm. belum diaktifasi, Pak. Oke, oh gini aja Mbak Fida ya, nanti ketika disubmit laporan gitu ya, disampaikan catatan saja bahwa eh misalnya gini ya, dalam artian di surat kesiapannya TOC-nya atas nama yang terdaftar si A begitu ya, padahal yang bertugas si B begitu ya. Tetapi waktu di surat kesiapan yang disampaikan adalah si B begitu karena si A ini si B ini belum terdaftar di portal begitu ya, sehingga yang bisa berbeda tuh antara nama di kesiapan dengan nama yang dilaporkan pasti berbeda ya. Cuma nanti disampaikan aja di keterangan laporan bahwa yang sebenarnya bertugas adalah TOC ini dibuktikan dengan ada foto atau memang nanti ada rekaman yang bisa kita akses sehingga nanti laporannya bisa di-approve. Begitu sih Mbak Fida untuk sementara ya. Nah, kemudian itu berarti ini ya clear ya nanti sama dengan yang tadi ketika pelatihannya sudah atau memang setelah sudah bisa akses untuk approval peserta sembari koordinasi dengan DSP ya terkait kesiapan sarprasnya. Nah, kalau Sarpas ini kan nanti dia akan melihat nih yang pertama apakah ada pelatihannya enggak. Kalau sudah disubmit di kolom pelatihan dan sertifikasi pasti dia akan tahu oh ini asalnya dari pelatihan angkatan ini gitu ya. Jadi nanti langsung ke surat kesiapan. Biasanya kalau surat kesiapan itu yang dari sertifikasi ya kita mengacu kepada pengumuman dari Direktur Sertifikasi di tanggal 15 Januari sebentar ya bahwa disampaikan di sini di poin sudah baca suratnya ya Mbak ya di poin 8 gitu ya pengajuan pelaksana uji kom yang dimaksud pada angka 6 untuk level 1 melalui portal berarti sudah sekaligus tuh paling nanti apa namanya ada syarat-syarat sarpras ya mungkin nanti bisa menghubungi direktur sertifikasi setelah pelatihannya atau pesertanya sudah bisa di-approve di kelas gitu ya sehingga Mbak Fida bisa lebih siap gitu ya ketika nanti untuk uji komnya pasti ada tuh persyaratan sarpras atau ya kalau memang di tahun-tahun sebelumnya kayak masih sama ya persyaratan uji kom ini. Cuman sekarang skemanya adalah harus beruntun ini, harus ada pelatihan, kemudian harus ada surat-surat kesiapan yang sebelumnya itu belum ada ya di pelatihan. Kalau di uji kom paling nanti berbedanya hanya di pengajuan uji komnya yang harus ada syarat sertifikat, misalnya di PPK tipe C begitu ya, atau memang syarat dia mengajukan satu bundelan atau satu rangkaian dengan pelatihan untuk yang level 1. Mungkin itu aja sih secara umum untuk perbedaannya Mbak Fida. Tapi skema penyampaiannya di Direktur Sertifikasi masih sama ya. Mereka masih by surat begitu ya. Jadi mohon disampaikan saja. Surat awalnya itu udah kepadanya udah dua ya, Kepala Puslat dan Direktur Sertifikasi ya. Untuk surat yang diajukan Awal. tanggal 9 Januari itu ya, Pak ya? Iya, itu kepadanya Itu udah
masih hanya ke kepala pusat saja, Pusat Pak. aja. Iya. Untuk uji komnya ditambahkan aja Mbak. Ini kalau seandainya kan sudah jelas ya kalau level 1 itu pasti H+1 setelah pelatihan tuh akan uji kom. Nanti boleh disampaikan di situ aja gitu ya. eh untuk pelaksanaan uji komnya begitu ya. Tanggalnya berapa nih pelatihannya selesai kapan, uji komnya kapan. Jadi tujuannya itu nanti perihalnya adalah penyampaian. Sebentar saya cek dulu ya yang dari DKI. Nah, nanti judulnya adalah permohonan fasilitasi pelatihan dan ujian sertifikasi gitu ya, betul perihal suratnya. Jadi kalau kalau hanya satu nanti khawatirnya memang tujuannya ada dua gitu ya, dari sertifikasi dan kepala puslat. Cuman perihal suratnya kalau hanya pelatihan nanti pimpinan akan membaca ini hanya pelatihan gitu. Khawatirnya nanti ada temuan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa karena itu udah satu rangkaian begitu ya. Jadi untuk perihal surat mohon disesuaikan dan tujuannya langsung aja ke Kepala Puslat dan Direktorat Sertifikasi untuk pelatihan level 1. Jadi nanti ada rencana jadwal ini ya bukan surat kesiapan ya yang surat awal tahun ya yang tanggal 9 itu ya. Jadi ada jadwal kapan dia belajar mandiri, kapan dia sinkronus, kapan dia tatap muka dan kapan dia ujian. Itu aja sih cukup ya. Nanti disampaikan lagi aja di itunya ya, di portalnya ketika nanti sudah dibuka ya Mbak Fida ya. Clear ya. Oke. Kemudian kendala akun. Nah, ini kembali lagi nih. Kalau akun sih sepertinya memang harus terdaftar begitu ya Mbak ya. Karena kan kita akan ambil daftar peserta itu dari akun yang sudah terdaftar di sistem. Ini memang kendala berat nih bagi tim sertifikasi ya. Untuk membantu ini karena sejauh ini kami pun sendiri Mbak itu masih agak susah untuk mengakses. Jadi memang ini kendala bersama ya. Jadi sudah sampai ke level pimpinan atas. Ini lagi dibahas bagaimana solusinya supaya ini bisa segera teratasi karena memang kebutuhan-kebutuhan stakeholder juga sudah banyak gitu ya untuk penyelenggaraan pelatihan. Mudah-mudahan lah eh, dalam waktu dekat ini ya Mbak ya. Kalaupun memang tidak bisa, mereka ya mau nggak mau mereka harus di state atau di angkatan berikutnya ya untuk mendaftarkan gitu ya. Gitu sih Mbak Fida ya. Jadi nanti klasifikasi peserta atau calon pesertanya ya disesuaikan dengan akunnya aja dulu deh. Kalau akunnya sudah bisa diakses ya itu diprioritaskan dulu deh untuk batch pertama begitu ya. Nanti kan akan ada batch-batch berikutnya begitu Mbak Fida ya. Kalau memang nggak bisa ya nanti apalah dicari eh ya di batch yang lain begitu ya maksudnya ya. Karena memang by system ngambil tidak bisa manual kalau untuk yang daftar peserta ujian. Begitu sih Mbak Fida. Karena ada deadline juga ya hari ini misalnya ya udah memang mau nggak mau bisa dipaksakan gitu ya karena kalau manual nanti khawatirnya mengganggu yang ekosistem yang sudah ada. Begitu sih Mbak Fida. Clear ya. Nomor tiga, bagaimana dengan yang tidak lulus tadi tuh? Karena ini satu gerbong untuk pelatihan kelas satu misalnya. Untuk yang tidak lulus, arahan terakhir yang saya tahu adalah mereka mengikuti ujian mandiri di Labcom LKPP. Jadi kita akan memberikan akses yang lebih banyak kepada mereka yang belum terfasilitasi pelatihan dan uji kom secara barengan, begitu ya. Bagi mereka yang mengulang dan juga apa namanya masih belum berhasil begitu ya memperoleh sertifikat ya mereka mengajukan mandiri. Kita punya jadwal di Labcom kemudian juga kalau memang satu instansi gitu ya bisa barengan mengadakan ujian secara online gitu sih Mbak Fida. Jadi diarahkan ke ujian mandiri di Labcom LKPP gitu ya. Kemudian yang keempat terkait sertifikasi PPK ya. Ini untuk PPK memang syaratnya agak hati-hati ya di tahun ini karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah apalagi penyelenggaranya dari bukan pemerintah ya atau swasta begitu karena LPP swasta akan melihat apakah calon peserta tersebut karena kan ada beberapa orang dari asal berbagai instansi begitu ya Mbak Fida ya karena banyak sekali permintaan yang tidak satu instansi. Nah, makanya dari LPP swasta harus melihat pertama pengisian redaksinya dulu. Ini menunjang sesuai dengan visi dan target dari pimpinan bahwa sekarang harus melihat dari renaksi. Banyak sekali yang belum mengisi renaksi. Kalau memang belum ada, berarti mau nggak mau
mereka diarahkan saja karena ini kan bukan kewenangannya LPP swasta ya. Mereka diarahkan, disampaikan saja ke calon peserta bahwa silakan berkoordinasi dengan instansinya, terutama dengan UKPBJ-nya untuk segera mengupdate. Kalaupun belum bisa dalam waktu dekat, mau nggak mau memang harus menunggu gitu ya di batch berikutnya. Jadi yang dibawa adalah mereka yang siap gitu ya. Ketika mereka siap, pasti yang nanti akan diminta adalah bukti dukung atau screenshot dia sudah mengisi renaksi. Nah, ketika belum ada renaksi, mau nggak mau belum bisa gitu ya, karena nanti ketika peserta itu terdaftar, itu akan mempengaruhi kuota renaksi. Kuota renaksi itu adalah kuota kebutuhan. Jadi PPK-nya misalnya hanya butuh 100, nah pelatihan yang kita akomodir hanya 200% dari itu. Ketika belum ada renaksi ya kita belum bisa menghitung nih kebutuhan pelatihan itu seberapa sih sebenarnya gitu ya. Jadi butuh data didukung screenshot. Jadi yang dibawa nanti yang sudah ada begitu. Kemudian untuk pelatihannya juga sebenarnya barengan dengan uji kom, tapi di sistem sekarang belum ada yang seperti level satu, yang satu kolom pelatihan dan sertifikasi. Memang ada si pilihannya uji kom gitu ya, tapi itu belum aktif di sistem, jadi pelatihannya masih sendiri, mandiri. Nanti pengajuan pelatihannya, arahan dari kepala pusat yaitu pertama tentunya mengajukan kalender ya, kalender di portal seperti biasa. Pengajuannya berarti yang hanya pelatihan saja karena ini kan belum ada di sistem ya, yang untuk okupasi ya, PPK tipe C, B dan lain sebagainya. Kemudian setelah mengajukan tentunya itu terkait kalender gitu ya Mbak Fida ya, boleh disampaikan selama setahun ataupun nanti kalaupun ada perubahan kami akan memberikan eh, apa namanya kesempatan untuk merubah revisi setiap 3 bulan. Kita sesuaikan dengan informasi yang ada di Direktorat Sertifikasi bahwa akan kami buka di 1 minggu pertama di bulan Maret, Juni dan September. Jadi nanti bisa direvisi lagi Mbak Fida atau ditambah ada pelatihan baru misalnya yang belum disampaikan. Jadi untuk sekarang ini selama belum masuk 31 Januari silakan disampaikan saja rencana. Namanya juga rencana ya, kalender. Walaupun nanti ada revisi ya, nanti kita revisi sesuai dengan ketentuan yang tadi ya, per 3 bulan tadi. Jadi sampai tanggal 30 Januari, sorry, disampaikan saja dulu. Walaupun misalnya hanya sampai 6 bulan ke depan gitu ya, karena 6 bulan lagi belum tentu, belum tahu gitu ya, seperti apa minatnya dan lain sebagainya ya untuk calon peserta. Jadi kita melihat secara garis besar rencana gitu ya. Jadi misalnya dari API ada rencana di pelatihan di Februari misalnya. Kami bisa mengcapture itu sebenarnya intinya melihat itu ada rencana-rencana pelatihan walaupun nanti belum terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan di awal gitu Mbak. Nah, untuk sertifikasi pengajuan pelatihan dulu ya. Untuk pelatihan tentunya ada kalender disampaikan dulu di portal, kemudian disusul dengan surat kesiapan sama dengan level satu, di mana di surat kesiapannya sudah lebih detail begitu ya terkait kapan sebentar Andalas. Ya, di misalnya di PPK pelatihan PPK ya tentunya sama ya, ada jenis pelatihan sampai nama fasilitator, kemudian ada tanda tangan dari pimpinan LPPBJ untuk surat kesiapan sama dengan level satu, kemudian di bawahnya tentunya jadwal pelatihan ya, secara detailnya gitu ya, kapan dia TMO, kapan dia sinkronus dan lain sebagainya, kemudian juga disertai dengan keterangan siapa fasilnya, kemudian ada coachnya, itu sudah harus dipilih di situ. Evaluatornya siapa sudah harus disampaikan begitu ya Mbak ya, di surat kesiapan sudah harus clear ya. Jadi nanti ketika jalan kami sudah bisa lakukan monitoring. Dalam artian benar nggak ini yang bertugas Bapak fasilitator ini misalnya, atau memang ada fasilitator yang belum mumpuni di levelnya sudah ditugaskan begitu ya, itu menjadi catatan kami nanti. Makanya buatlah sedetail mungkin di surat kesiapan. Kemudian selain jadwal pelatihan, juga tentunya ada jadwal rencana uji kom. Walaupun kita belum tahu ya, karena di surat himbauan oleh Direktorat Sertifikasi tanggal 15 Januari itu disampaikan bahwa eh, syarat mengajukan uji kom untuk okupasi PPK tipe C misalnya di sini adalah H+10 setelah sertifikatnya keluar begitu ya. Jadi bisa diestimasi dari pengalaman tahun sebelumnya berapa lama proses, kalau dari kami kan paling lambat 10 hari kerja begitu ya penyampaian laporan begitu ya. Nanti diestimasi berapa lama kemarin kalau di kami dari tim Monef tahun lalu 5 hari kerja, jadi 15 hari itu 15 hari, kemungkinan nanti kan kami berikan QR ya, nanti sertifikatnya berapa lama terbit kan tergantung juga dari LPP itu berapa lama estimasinya, nanti bisa diperhitungkan juga, kemudian baru dihitung plus 10
Kira-kira mungkin 17 hari kerja lah, 17 hari misalnya. 17 hari baru kelar tuh sertifikat keluar, baru setelah itu ditambahin 10. Jadi sekitar 27 misalnya, 27 Maret baru bisa uji kom. Nah, nggak apa-apa, estimasi aja dulu. Sebenarnya pimpinan kami pengen melihat apakah benar hasil pelatihannya akan dibawa ke uji kom. Jadi walaupun nanti ada perubahan jadwal uji kom gitu ya kan, uji kom juga melihat loadnya ya, kapan ditetapkan, kapan nanti diplot begitu ya, apakah benar tanggal 27 apa enggak kan nanti setelah bergulirnya pelatihan baru bisa ketahuan begitu ya Mbak Fida. Jadi yang penting ada rencana dulu, rencana uji komnya kapan gitu ya. Nah, kami akan melihat itu selama masih ada keterangan jadwal uji kom kami akan approve. Tapi beberapa surat kami temukan arahan Bu Kapus bahkan minta direvisi karena memang belum ada jadwal uji kom. Jadi Ibu belum bisa pegang ini akan jadi uji kom gitu ya. Jadi selama tidak ada ya kami tidak bisa memfasilitasi gitu Mbak Fida. Itu untuk sertifikasi. Kemudian masalah uji komnya nanti seperti biasa tahun-tahun sebelumnya ya pasti skemanya hampir mirip untuk direktur sertifikasi. Ini bedanya cuman persyaratan aja di awal. Untuk pengajuannya sama Mbak Fida ya. Kalau di pengumuman itu pengajuannya by ini pelaku untuk uji kom pelaku PBJ PPK itu disampaikan melalui e-office untuk direktur sertifikasinya ujiannya. Jadi nanti disampaikan setelah ada sertifikat. Clear ya, Mbak? Baik, mungkin saya mau tanya lagi untuk PPK tipe C apakah bisa dilakukan ujiannya daring, Pak, secara daring? Nah, kalau daring ini sebenarnya gini, Mbak. Nanti bisa aja diisi. Jadi sebenarnya di pengumuman itu kan ada 8 lembar ya, yang 15 Januari itu kalau Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di situ tuh ada form yang harus diisi tuh. Jadi nanti di surat penyampaian ke Direktorat Sertifikasi ya gitu yang terkait ujian itu ada formnya. Yang pertama terkait skema sertifikasi. Skema sertifikasi, kemudian tanggal pelaksanaan, estimasi sumber biaya begitu ya. Nah, mungkin nanti boleh ditulis di sini apakah dimungkinkan untuk online apa offline ini tergantung nih Mbak, tergantung kesiapannya panitia di sertifikasi. Kalau dia bisa sanggup online, mungkin bisa online. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau harus menyediakan tempat. Tapi koordinasi lagi aja Mbak, nanti sama dengan pelatihan tadi level 1 setelah approve peserta langsung aja komunikasi dengan DSP karena udah satu jalur tinggal persiapan untuk uji kom karena kan di kami hanya pelatihan saja begitu Mbak Fida. Khawatirnya ada yang terbaru gitu ya ketentuannya. Itu sih Mbak Fida. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Oke, lanjut Bu Adinda. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Henry. Izin bertanya, yang pertama mengenai surat edaran 15 Januari itu Pak, Mm-mm. di poin ketujuh itu kan rencana pelaksanaan uji kompetensi dengan perkiraan waktu setelah pelatihan untuk PPK tipe C adalah H+10 setelah sertifikat kelulusan pelatihan terbit. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan untuk PPK A atau B itu adalah H+14 sampai 2 minggu. Berarti itu tidak perlu menunggu sertifikat kelulusan pelatihan terbit, ya Pak? Nah, ini menarik ini Bos pertanyaan. Saya juga kemarin bertanya nih, tapi belum ada klarifikasi langsung ya. Apakah ini persepsinya sama dengan poin B begitu ya, untuk yang PPKA atau PPKB begitu ya. Ada rencana pelatihan PPK tipe B ya Bu ya? Nanti ya tanggal 26 ini ya. Ya, betul Bapak. Oh iya 26. Nah, boleh Bu nanti sembari berkoordinasi lagi dengan Mas Aji atau Mbak Puji begitu ya untuk kepastian ini. Khawatirnya saya ada yang keliru membacanya karena di sini ada perbedaan ya antara poin B dan C. Apakah menunggu sertifikat terbit seperti poin C begitu ya. Berarti nanti Ibu silakan estimasi ya sama dengan poin C itu berapa lama prosesnya. Namanya juga estimasi begitu ya bisa tepat bisa juga tidak tepat. Begitu sih Mbak Dinda ya. Hmm. Baik Pak, saya izin bertanya lagi. Boleh silakan. Yang pertama itu mengenai skema tipe C, Pak. Sekarang kan Hmm. skema tipe C ini sudah baru ya. Iya. Kemarin itu saya sempat lihat di eh, dokumen eh, Google Docs, itu ada yang bertanya tentang kurikulum pelatihan. Nah, kalau saya lihat dari situ, kurikulum pelatihan yang di JDIK itu adalah kurikulum pelatihan untuk fasilitas, untuk Bukan kurikulum PPK pelatihan. TPC-nya ya. Ya, itu ya. Hmm. Kemudian mekanisme tatap muka ini Pak. Mekanisme tatap muka ini kan karena sudah ada indikator kritis, ini adalah presentasi eh, indikator kritis itu. Atau apakah dari
Pak dari indikator kritis ini. Dari sirenaksi Pak, karena sirenaksi ini menjadi eh, apa ya persyaratan persyaratan untuk peserta mengikuti pelatihan koordinasi ke kami Pak. Eh, ada peserta dari Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat sudah koordinasi dengan UKPBJ terkait kebutuhan PPK. Tapi Hmm. kemudian dari UKPPJ-nya ini menginformasikan bahwa di akunnya mereka untuk registrasi itu belum di-approve oleh LKPP, jadi mereka belum bisa login gitu Pak. Kemudian juga ada informasi dari Login SSO Mahkamah atau Agung, login ininya redaksinya Bu ya, KPBJ-nya. redaksinya Pak, izin. Oh, kan nasinya Ya, ya. kemudian dari pihak Mahkamah Agung juga informasikan bahwa sudah update Pak, tapi di Serenaksinya juga masih nol gitu. Kemudian juga ada informasi lagi Hmm. bahwa dari rumah sakit di Sulawesi itu membutuhkan PPK, tapi jawaban dari UKPBJ-nya sendiri hanya memfasilitasi untuk Jafung perencana, sedangkan mereka butuh PPK Pak. Jadi untuk Sirenaksi ini bagaimana ya Pak solusinya? Apakah mereka bisa berkoordinasi dengan hal terkait ini Pak? Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, izin ya Bu ya. Pertama terkait teknis PEP ini sebenarnya teknis pelatihan PPK ya Bu ya. Bagaimana ininya ya, skenarionya ya. Kalau saya lihat di e-learningnya begitu ya, pengerjaan tugas kajian. Nah, sebenarnya di e-learningnya sendiri itu ada beberapa informasi ya kalau nanti peserta bisa login atau sudah ditetapkan jadi peserta. Yang pertama adalah terkait unggah surat ya. Saya coba mungkin share screen apa bisa ya. Oh, tadi pertanyaan apakah bisa revisi begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Dari segi pesertanya sini, Pak. Kalau sebelumnya kan dengan buku kerja itu ada ya setelah tatap muka itu peserta diwajibkan untuk melampirkan atau mengupload eh, buku kerja yang sudah Ya. direvisi. Nah, apakah untuk indikator kritis ini seperti itu juga atau hanya selesai di presentasi saja, Pak, pada saat tatap muka untuk indikator kritis? Oke, sebenarnya ini ya, kalau saya lihat alur di learningnya gitu ya, yang pertama memang mereka memenuhi persyaratan dulu, kemudian ada BLC dan pretest, kemudian ada petunjuk, ada satu kamar gitu ya, petunjuk pengerjaan tugas kajian itu ada, kemudian lanjut ke materi materi level 2 mulai perencanaan, lanjut ke kontrak dan lanjut ke swakelola. Kemudian setelah itu adalah unggah tugas. Jadi sebelum tatap muka mereka udah unggah unggah tugas dulu yang kajian karena sudah disampaikan sebelum masuk materi ya sudah ada petunjuknya begitu ya di e-learning. Jadi mereka di sebelum tatap muka itu sudah harus diwajibkan untuk ke bentar saya cek dulu. Ya karena ini kan alurnya berurutan gitu ya Bu ya. Jadi sebelum tatap muka ini memang mereka sudah unggah tugas kajian Bu, kajian indikator kritis, baru mereka melakukan presensi tatap muka. Nah nanti sepertinya ini kan sekarang buku kerja ini ya walaupun tetap ada begitu ya Bu ya, tugas buku kerja ditambah dengan tugas setiap materi akan ada buku kerja begitu ya, cuman kalau kemarin menjadi persyaratan sebelum tatap muka. Nah sekarang yang menjadi gardu terdepan atau pembatasnya adalah tugas kajian indikator ini Bu sebelum tatap muka. Jadi secara garis besar itu sih Bu untuk yang alurnya ya. Nanti setelah tatap muka pasti ada post test ya, sama ya, kemudian nanti ada tes evaluasi akhir dan unduh sertifikat. Oke, clear ya Bu ya. Kemudian tadi terkait eh apa tadi Bu, lupa saya Bu yang sin Bu. Tentang Baca bukan tadi. aktif, Pak, izin. Oh, si reaksi tadi. Nah, ini memang ini Bu ya kita kan baru awal ya Bu ya. Baru awal melakukan pembenahan ini ya. Jadi baru ketahuan ketika dilakukan Renstra 5 tahunan begitu ya. Sebenarnya alumni peserta itu banyak begitu. Tapi kenapa setiap eh,
perubahan renstra itu selalu tidak terpenuhi terus nih kebutuhan-kebutuhan di daerah. Padahal kita melakukan pelatihan terus-menerus nih. Masalahnya di mana ini? Ternyata itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari instansi masing-masing. Sehingga sekarang kita memang meminta sekali kepada semua instansi yang ada di Indonesia, gitu ya, terutama UKPPJ-nya, untuk segera dong diupdate kebutuhannya, sehingga kami bisa memastikan lagi nih bahwa peserta pelatihan ini atau nanti uji kom gitu ya memang benar-benar dimanfaatkan, bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat atau untuk memenuhi 20 jam pelajaran setiap tahun yang diwajibkan oleh ASN. Bukan itu. Tapi karena ini khusus untuk mereka-mereka yang memang dibutuhkan. Makanya sekarang memang banyak sekali instansi yang masih belum gitu ya, karena masih belum tahu kebutuhannya begitu ya. Tapi kebutuhan tadi ada juga yang menyampaikan butuh sekali. Nah, itu memang harus duduk bersama begitu Bu ya, dengan peserta, sampaikan lagi aja kami sudah mengunci di renaksi begitu ya, selama itu belum dibuka kuotanya atau memang belum update begitu ya, maka kewajiban instansi lah yang akan membantu mereka untuk bisa memastikan ada kuota untuk peserta pelatihan. Selama itu belum ada, istilahnya kita belum punya ininya Bu ya, apa namanya, istilahnya jangan sampai kunci, apa namanya, bukan kunci, istilahnya kita belum ada kamarnya nih ya, kamar-kamarnya itu belum tahu gitu mau kemana dia sebenarnya, apakah cuman di luar kamar aja begitu ya, padahal arahan kita tuh masuk kamar semuanya begitu, tapi karena kamarnya belum ada ya, kita tunggu dulu kamarnya ada begitu ya, sehingga nanti bisa masuk nanti. Biasanya kalau sudah trimester 1 gitu ya, eh, eh, semester 1 lah paling paling lambat gitu ya, mereka sudah mulai update pasti Bu, karena kami akan laporkan ya hasil pengisian redaksi ini kepada seluruh pimpinan juga ya, akan seluruh Indonesia begitu ya, pasti akan update karena pasti akan kejang-kejang tuh Bu ya. Kenapa pelatihnya nggak ada ini? Kenapa nggak bisa gitu? Ya diisi dulu gitu lah. Akhirnya mau nggak mau pasti mereka akan ngisi Bu. Nanti akan berkembang lagi nih Bu ya. Kalau ini kan baru awal tahun begitu ya, masih awal Januari ya, masih akan masih akan banyak keterbatasan mereka untuk mengisi redaksi. Kemudian terkait tadi ada kendala, ada yang sudah ngisi tapi belum update di portal begitu ya. Nah, sedikit informasi bahwa data itu akan diupdate setiap hari Senin, Bu. Setiap hari Senin. Jadi data akan dikumpulkan dari Senin sampai Jumat begitu. Senin akan diupdate berkala begitu ya, di portal maupun nanti di kepimpinan akan mengetahui bahwa per hari Senin itu tanggal akan diupdate. Jadi ketika eh, misalnya gini, dalam artian kalau memang tidak ada update di hari Senin, nanti biasanya kita di Direktorat Pengembangan ini udah beda Yunor sebenarnya. Cuman saya sedikit tahu informasinya bahwa di Direktorat Pengembangan Profesi itu ada pembina wilayahnya. Jadi mereka pasti akan tahu tuh Bu. Silakan sampaikan saja koordinasi dengan pembina wilayahnya. Pembina wilayah itu ada PIC plus ketua. Kalau PIC tidak respon, langsung ke ketuanya aja. Nanti sekarang sudah gampang kok Bu diaksesnya. Ada nomor HP yang disebar begitu ya. Jadi di follow up lagi aja kalau memang belum update di sistem di hari Senin misalnya, padahal dia Kamis sudah update gitu misalnya, Kamis lalu, berarti tinggal PIC-nya nih nanti dikejar di PIC karena nomornya sudah tersebar di seluruh Indonesia Bu. Mungkin itu ya Bu ya, terkait updatean si renaksi gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ke depan. Ini Cukup terima ya Bu kasih ya. banyak. Ah ya, Cukup Pak, kasih terima sama Bu kasih. Adinda ya. Oke, lanjut dengan Pak Joni ya. Silakan Pak Joni. Baik, Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam ya Pak. Ini Mas terkait yang kemarin sama Mbak Linda kan untuk pelatihan tanggal 26 Januari besok. Ah, Jadi kita ajuin nih yang sekaligus sama ujiannya. iya. Tapi masih belum di-approve. Belum di approve maksudnya ya Pak ya. Jadi pesertanya masih belum bisa didaftarin. Oh iya siap. Ini memang lagi proses Pak, karena tadi masih bergulir nih rapat-rapat, jadi saya belum nih. Tadi saya udah koordinasi sama tim gitu ya untuk segera, karena kan tadi baru menyampaikan ya Pak ya surat ininya ya, surat kesiapannya ya. Sudah didisposisi juga, nanti akan segera di approve Pak untuk yang pelatihan di tanggal 26 gitu ya. Nanti ketika di approve, karena kan kami akan cek renaksi nih Pak, karena kan pelatihan PPK tipe B kan ya. Yang level 1 Mas. Oh, yang level 1. Ya, Sebentar, Pusdiknas yang level 1 tanggal berapa, Pak? 26 Januari. Kan kemarin yang pengajuan pelatihan saja kan Pusdiknas. kita di-approve.
suruh ajukan ulang yang sekaligus ujiannya, Oh iya ya. Oke. ujian sertifikasinya. Belum, Mas. Yang 26 Januari level 1 ya, Pak, pelatihan plus uji kom. Oke. Ditunggu ya Pak ya habis ini ya Pak. ya Mas. Terus uh, kemarin itu informasi dari Mbak Lindanya kan ada ketentuan MOT, TOC, sama SI itu tidak boleh rangkap ya Mas. Yang nggak boleh TOCSI aja Pak. Nah, MOT boleh. Ya. sekarang peran SI ini di rangkapnya maksudnya ini di ujiannya itu untuk apa Mas? Nah, sebenarnya ini ada case sebenarnya. Pernah ditemukan case SI merangkap Ah, TOC Pak. Sebenarnya itu sebenarnya. Makanya ada SI ya, ada TOC. Tapi sebenarnya lebih banyak nanti SI ini akan bertugas pada saat uji kom gitu ya, sistem informasi. Sedangkan di pelatihan mereka sebenarnya standby begitu ya ketika nanti ada kendala e-learning dan lain sebagainya itu kan sebenarnya tugasnya si SI ya sebagai narahubung ya untuk terkait teknis. Sedangkan TOC kan mengelola kelas begitu ya Pak Joni. Jadi kami mengkhawatirkan itu sebenarnya ketika nanti ada kemarin itu yang mengajukan dia rangkap Pak TOC plus SI gitu ya. Akhirnya ini menjadi kendala di pimpinan kami arahnya seperti itu Pak Joni. Jadi kalau memang kurang berarti kan dicari personel lainnya ataupun nanti mencari personel yang tidak ditugaskan di tanggal pelatihan itu. Kan bisa aja misalnya di angkatan 1 dia ada, angkatan 2 dia break begitu ya, angkatan 3 dia eh, aktif lagi begitu ya. Gitu sih Pak Joni. ya itu izin Mas, salah satu kasusnya saya sih Mas, TOC. Oh gitu ya. Oke, siap. Saya lupa ininya Soalnya instansinya. soalnya kalau di ketentuan di apa DSP sendiri untuk ujian kan TOC tidak ada ya Mas. Iya, SI Nah, aja ya. makanya dia TOC di pelatihan tapi SI-nya di ujian gitu Mas. Mm-mm. Kalau yang kemarin kan yang dipermasalahkan adalah TOC di SI di pelatihan ya Pak ya. Iya. Oh, Heeh. Orangnya sama begitu ya Pak ya. Ini yang menjadi ini kemarin. Khawatirnya itu sih Pak. Kan banyak ya Pak. Puskesmas kayaknya banyak deh SI-nya. Jadi banyak kalau tapi bisa digilir karena aja Pak. karena kita mensiasatin apa kan nggak mungkin kan 3 orang atau 4 orang yang handle satu kegiatan gitu kan. Heeh. Kita gulir, misal saya nih kan sebagai TOC di pelatihan, tapi waktu di ujian sebagai SI kan TOC-nya tidak pakai lagi Mas. Ya, Jadi kayak kerjanya gitu aja. bentrok. Kalau yang kemarin di notis itu hanya di pelatihan Pak Joni, karena berarti kan dia apa gunanya ada SI di situ kalau orangnya sama juga begitu. Padahal kan tugasnya berbeda sebenarnya ya Pak ya secara garis besar ya. Walaupun nanti sebenarnya TOC itu bisa membantu kerjaan SI juga. Toh nggak ada banyak kendala kok sistem informasinya begitu ya. Maksudnya bisa multi talent lah TOC-nya karena kan dari awal udah membantu approve peserta. Biasanya itu membantu di awal itu Pak SI-nya. Harusnya itu udah di SI itu misalnya ada yang nyangkut atau apa gitu ya ketika membantu approval gitu loh Pak. Jadi TOC-nya membantu koordinasi gitu ya, yang SI-nya membantu di bagian itu sebenarnya ya. Makanya kami minta 2 orang yang berbeda. Nah, jadi di perencanaan sekarang masih saya bikin nama saya semua SI-nya Mas. Soalnya di sistem kan belum ada tuh nama yang lain. Mm-mm. Oh, karena belum ada di portal. Ya, Nah ya sama case-nya sama kayak yang tadi. Jadi Pak Joni nanti boleh ya memakai nama Pak Joni, tapi aktualnya orang yang berbeda. Nanti pada saat laporan disampaikan saja bahwa memang yang bertugas bukan Pak Joni nih gitu ya. Ada orang yang lain dan ada fotonya yang penting. Ada foto atau dokumentasi yang menyampaikan bahwa untuk pelatihan batch ini harusnya bukan Pak Joni begitu ya. Kami oke. melihat aktualnya aja Pak Joni karena kan di sistem belum bisa nih masalahnya. Kalau nggak sudah approve ini. Gitu ya Pak Joni Oke, ya. pertanyaan selanjutnya, Ya. nah untuk perubahan jumlah peserta atau tambah kelas itu apakah masih diperbolehkan Mas? Kan ini kan masih perencanaan kita kan masih satu kelas dulu kan ngajuin. Mm-mm. Nah ternyata misal di bulan depan, di bulan Maret kita ajukan sekarang perencanaannya satu kelas. Nah kan tiba-tiba ada yang minta nih kita dari sini 10 orang lebih dari ketentuan satu kelas gitu Mas. Itu apakah bisa ditambah di jadwal itu atau harus perubahan lagi untuk jadwal selanjutnya atau gimana Mas? Oke, bentar ya, saya coba baca ininya dulu. Ini untuk yang ujian apa pelatihan ya, Pak? Biasanya pelatihan dan ujian sekaligus ya Mas. Sekaligus ya. Salah satu ya. Yang
Kalau untuk pelatihan dulu ya Pak, izin ya Pak. Kalau sertifikasi nanti mungkin bisa koordinasi lagi ya. Khawatirnya ada update terbaru gitu ya. Untuk pelatihan yang pertama tentunya untuk jumlah misalnya kan sudah di stage ya maksimal 40 begitu ya. Maksimal Nggak empat lebih. puluh. Nggak mungkin lebih begitu ya. Kalau kurang mungkin mungkin ada ya. Tapi kuotanya pasti milihnya penuh semua kan 40 pengajuannya gitu ya. Masalah aktualnya nanti kan melihat peserta yang daftar begitu ya. Ya. Kemudian kalau perubahan tanggal itu memang berarti kan tidak sesuai itu. Surat kesiapan itu adalah surat final, Pak. Surat final sebelum Nggak Mas, tanggalnya pendaftaran. tetap, tapi jumlah peserta dan Heeh. kelasnya bertambah. Nah, kalau kelas juga kan berarti kan sekarang gini, Pak. Pengajuan persiapan itu per pelatihan gitu ya. Mm-mm. Ketika di awal, misalnya tanggal 26 nih, dari presiden menyampaikan sudah ada surat kesiapan satu batch. Tiba-tiba tambah satu batch lagi. Nah, itu kan tidak terencana di awal tuh. Nah, itu baiknya memang arahan terakhir tuh masuk ke revisi di bulan Maret. Jadi tidak bisa dadakan nambah satu batch. Karena kan butuh waktu, makanya setelah tanggal 30 Januari nanti kita akan kunci tuh. Tidak adakan lagi ada yang bisa menyampaikan sebelum H-14 gitu ya. Berarti kan sudah pasti tuh Pak Joni ya berapa batchnya. Karena kan nanti masukin di kalender, masukin di portal gitu ya satu-satu. Masukin lagi surat kesiapan. Gak mungkin ada tiba-tiba nambah begitu ya. Berarti kan dari awal sudah susah itu masuknya gitu ya Pak ya. Kecuali memang begini Pak. Makanya sebenarnya yang dikunci di awal tuh yang kalau perencanaannya di kalender itu Pak, kalender. Nanti ketika sebelum H-14 misalnya di kalender belum masuk nih, kan bisa masukin lagi gitu Pak ya. Masukin lagi di kalendernya begitu ya, kalender. Tapi kami akan kunci juga sih sebenarnya kalender itu menjadi acuan awal nih Pak Joni. Jadi ketika ada batch tambahan lebih baik diajukan pada saat revisi. Itu aja sih Pak. Jadi acuannya nanti per kalender itu dan per revisinya. Jadi tidak terekam di awal Pak. Oke, siap Mas. Oke, gitu ya Pak. Oke, terus, nah untuk template kendala akun Mas, Template tadi kan kendala. disampaikan melalui layanan ya Mas, Heeh. katalog layanan Katalog katalog. layanan, Nah itu kalau di situ saya lihat si harus akun login peserta sih. ini harus login ya, harus sudah Iya harus tersinkron. login sih emang. Nah, sementara kalau dia belum tersinkron itu nggak bisa, itu gimana Mas? Nah itu tadi pertanyaan sama dengan yang Mbak Erika sampaikan ya, karena kalau disimulasikan juga gitu ya, untuk sementara kami menampungnya di. Nah kalau ada kendala gitu biasanya kami menyampaikan ini sih Pak apa namanya panduan panduan atau kendala-kendala yang dihadapi. Cuman masalahnya tetap aja masih gagal begitu ya, karena memang masih running nih Pak perbaikan sistemnya begitu ya. Eh Ya paling nanti di monitoring aja Pak, di monitor aja update terbaru ya di Instagram kami. Kalau seandainya nanti sudah ada pemulihan begitu ya, mungkin bisa diinformasikan ke peserta begitu ya. Atau memang nanti kami akan sounding juga di grup LPPBJ ini ya, apa terkait kendala akun yang sudah bisa teratasi begitu Pak Joni. Karena memang ini kan per masing-masing peserta ya. eh actionnya juga per akun masing-masing kita juga nggak bisa akan bisa bantu, makanya hanya dia yang bisa begitu ya. Ternyata sekarang permasalahannya adalah di sistemnya begitu Pak. Jadi kita belum bisa paling kita bisa merekap di itu Pak apa namanya tim konsultasi begitu ya. Paling nanti menyampaikan nama, NIP dan email begitu ya. Tapi sifatnya adalah rekap Pak. Masalah nanti actionnya tetap dari peserta masing-masing sih Pak. Jadi tetap menunggu sistem perbaikan sistem ya Pak ya. Gitu, siap. Berarti masih belum belum clear ya Mas. Ya belum clear karena memang di kami pun masih susah ini Pak. Jadi kami sendiri pun masih susah. Betul. Terus banyak nih Mas, maaf. Untuk pengajuan pembatalan yang kemarin Mas, itu masih belum ada muncul. Apakah sistemnya masih sama? Yang Pengajuan sudah terlanjur di approve yang tanggal 26. oh yang ini ya, yang pembatalan. Ya itu menunggu kelasnya terbit ya Pak ya. Nanti kelasnya terbit langsung dibatalkan aja. Kami infokan nanti lewat Pak Joni maupun Mbak ini satu lagi Linda. Mbak Linda ya. Oke. Iya, oke. Karena kelasnya belum dibentuk itu Pak. Kemarin kan koordinasinya belum satu kesatuan dengan Ujikom. Ya akhirnya mengajukan lagi kan ya. Iya.
Nah, Jadi nunggu kelasnya terbit dulu, nanti dibatalkan langsung oleh PPBJ ya Pak ya. Nanti ah, upload suratnya adalah boleh pengumuman dari DSP aja. Atau kalau ada surat pembatalan boleh juga sih sebenarnya, lebih bagus. oke. Terakhir Mas, nah Ya, boleh. kita rencana ada mengajuk pelatihan tematik nih Mas. Oh, tematik, oke. Nah itu apakah dari portal juga atau bagaimana Mas? Eh, sem Pengajuan itu udah masuk di kalender belum Pak? Eh, belum sih Mas, soalnya kalau kalender yang kita kan pisah nih antara level 1 PPKC sama B biar sinkron gitu. Nah, Hmm, nah ya itu boleh yang aja Pak, diajuin aja di portal. Semua pelatihan tuh pengajuannya di portal Pak. Di portal sampai tanggal 30 ya Pak ya, kita tunggu ya. Mau tematik, okupasi maupun level 1 pengajuan semua by portal. Itu untuk pelatihan ya Pak ya, beda dengan ujian nanti ya. Karena ujian punya skema sendiri gitu ya. Untuk pelatihan kita masih di portal, kemudian surat kesiapannya aja Pak di office Pak. Jadi ya dua dokumen itu yang akan kami lihat. Kalau nggak ada di salah satu ya belum bisa Pak difasilitasi. Kalau pengajuan kami semua by portal sekarang Pak ya. Satu-satu pelatihan diajukan gitu ya. Kemudian nanti di kesiapan jadi apa enggaknya pelatihan ya di surat kesiapan yang disampaikan lewat e-office. oh, berarti udah bisa diajukan di portal ya Mas, udah ada Iya, pilihan ajukan aja. pelatihannya. Nah, kapan rencananya Pak? Um, Pelatihan apa Pak yang tematiknya? Kalau boleh tahu? kayak apa? Katalog, Oh, kayak katalog. PPK, PPBU. KPBU. PBU. Oh iya, boleh Pak silakan aja. Oke. Terus, nah yang kalau TOC Mas, kan waktu di pengajuan di portal itu kan udah ada namanya langsung nih. Mm-mm. Nah, yang turunnya berbeda nggak? Masih seperti SI tadi ya Mas? Boleh. Iya, selama yang pokoknya yang penting yang belum ada di portal tapi sudah ditetapkan begitu ya Pak Joni ya. Iya. Ajukan aja dulu di portal semuanya nanti kita akan lihat data udah update data kesehatan kan ya di form form G-form itu ya, udah ya. Udah. Nah, di situ Udah, kan Mas. kami lihat ketika sertifikatnya ada, surat penetapannya ada, tinggal kami approve aja di portal, Pak. Oke, siap Mas. Cukup dulu Ya, Mas. clear ya. Kasih Pak Joni ya. Lanjut Makasih Mas. dengan ya sama-sama dengan Mbak Dita. Silakan, Mbak. Pertanyaan baru ya, Mbak ya? Atau Eh, iya tambah bingung Pak. ini? Maaf, sebelumnya mau nanya, mau memastikan aja. Jadi kan kemarin katanya untuk pelatihan yang diupload itu hanya kalender pelatihan 1 tahun ya Pak ya, untuk di sistem PPSDM. Mm-mm. This Nah, is kalau untuk pengajuan ujiannya, karena itu kan satu surat ya Pak, pengajuan pelatihan hmm. dan ujian di sistem, jadi ya hanya bisa satu surat itu aja yang kalender pelatihan. Saya sih, kalau kami ada pelatihan dan ujian di sampingnya. Itu cukup kan Pak? Jadi untuk Sebenarnya yang, uploadnya boleh sama selama informasinya ada di situ ya, Bu ya. Pengajuan itu boleh sama jenis yang diupload gitu ya. Misalnya kayak kalender gitu ya, misalnya kalender. Kalendernya kalau bisa kan udah plus ujian tuh Mbak Dita ya. Kan iya, sekarang DSP juga minta per tahun kan, sebenarnya sama iya, dengan pelatihan. Jadi mm-mm, kalender awal itu yang semua jenis pelatihan rencananya dibuat di situ, kemudian ada uji komnya juga rencananya ada di situ, satu surat begitu ya. iya, Tujuannya itu diupload di portal, nanti nanti dipecah-pecah lagi. Jadi semua misalnya ada 10 pelatihan tuh di satu surat itu, nanti di portalnya dibikin 10 iya, iya, dengan upload yang sama. iya. Dokumen yang sama. Oke. Begitu sih Mbak Aas. Oke, saya kira karena kan di surat yang dari DSP ini disebutkan poin 8 ya, pengajuan Hmm. pelaksana uji kompetensi dimaksud pada angka 6 itu level 1 melalui portal PPSDM. Jadi kan kalau yang poin 6 itu dengan fasilitasi uji komnya yang kayak ada sarprasnya. Nah, itu yang saya ingin memastikan aja Pak, apa kami saat pengajuan di portal itu sudah harus dengan sarprasnya atau sarprasnya itu nanti melalui e-office disampaikan terpisah. Oh ya, ini memang yang tadi itu general ya Mbak ya, rencana Iya, pelatihan plus uji kom. Itu memang semua di portal. Nggak apa-apa dimasukin aja. Cuman oke. sekarang ini kan udah dibagi ya di DSP itu udah dibagi untuk level 1 langsung di portal. Berarti sama dengan pelatihan nih. Sama ya di portal semua gitu kan. Kemudian di pelatihan untuk yang selain level 1 kalau di pelatihan kan sama di portal juga. Cuman kalau di direktur sertifikasi nggak bisa di portal. Jadi dia maunya itu di office. Jadi beda nih, nggak apa-apa. Kalau Mbak sebenarnya kan satu kesatuan begitu ya. Kalau level 1 kan berarti kan mereka membaca pelatihan prasertifikasi. Itu yang akan dilihat. Tapi nanti ketika
pengajuannya untuk uji kom di bagian level 2 ke atas, pasti nanti dia akan lebih melihat persyaratannya. Kan banyak tuh Mbak ya persyaratannya dari uji kom ya, makanya dia minta by surat. Kalau di kami hanya melihat pelatihan tuh berlanjut nggak sih ke DSP gitu. Itu sih sebenarnya Mak. Jadi dari kami tuh di portal semua, tapi di DSP itu dibagi lagi. Kalau yang level 1 full di portal karena satu kesatuan dengan pelatihan, sedangkan di level 2 itu belum bisa satu kesatuan dengan pelatihan di portalnya. Karena kan uji kom tuh belum ada ya fiturnya ininya ya. Beda sendiri dia. Makanya dia mengajukan sendiri tuh dari Mbak Dita nanti dan teman-teman mengajukan sendiri khusus untuk uji kom lewat surat. Makanya dia minta di surat. Gitu Mbak. Kalau di awal semua diajuin di portal aja nggak apa-apa. Kecuali untuk yang ini ya level 2 ya. Kalau di kami nggak masalah Mbak. Yang DSP ini masalahnya. Karena di pengumumannya begitu kan bunyinya ya. Nggak semua di portal ya. Karena memang nggak ada fiturnya sebenarnya. Kalau di kami hanya melihat pengajuannya aja. Karena nanti kami meminta surat kesiapan lagi kan di office kan ya. Nah, kami beda nih sama DSP nih. Karena memang belum terintegrasi yang untuk yang uji komnya ini. Karena kan eh, dulu pembangunan fiturnya kan sebelum ada kewajiban adanya uji kom PPK tipe C begitu ya. Belum ada bahkan masih piloting uji kom PPK tipe B begitu ya. Masih pelatihan doang gitu. Sekarang kan sudah bergulir lagi nih makanya butuh pembenahan lagi di sistemnya tapi belum bisa nih saat ini untuk yang uji kom. Makanya mereka minta lewat e-office. Jadi ada dua skema sih Mbak kalau untuk pengajuan uji kom ya. Jadi kalau uji kom berarti di pelatihan tetap ya di portal yang uji komnya dibedah lagi. Mau level 1 berarti uji kom di portal full, mau level 2 berarti Mbak harus bersurat ke DSP lewat e-office persuratan LKPP. Sesuai dengan pengumuman, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kasih Mbak. Selanjutnya Mbak Rami ya, silakan. Baik, izin Pak Heri, Bu Erika izin bertanya. Terkait surat kesiapan itu kan dikirim H-14. Nah, Hmm. kira-kira kan tadi kalau untuk penambahan batch udah nggak bisa ya Pak ya. Mm-mm. Tapi seandainya di portal kita mengajukan jumlah peserta pelatihan 40, kemudian di surat kesiapan 30, ternyata aktualnya menjadi 33 itu gimana Pak? Kenapa di N- kesiapannya 30 Mbak? Misalnya yang tiganya itu masih tentatif gitu, belum Hmm. belum fix ikut, tapi menjadi berubah, tapi selama di bawah 40 batas maksimal gimana Pak? Atau benar-benar harus sudah sama jumlah pesertanya? Oke, kalau peserta kan setelah itu ya baru kelihatan ya. Sebenarnya harusnya memang rencana persiapan itu sudah fix ya berapa anggota pesertanya. Cuma kadang-kadang kan ada yang eh, ada aja itu hambatannya ya sehingga tidak sesuai dengan kesiapannya. Jadi kalau mau ini untuk sementara ya dibuat ini aja Mbak apa namanya sesuai dengan kalender kuotanya berapa 40 misalnya surat kesiapannya jadi 40. Kalau memang ada potensi potensi begitu ya kan kita bisa melihat ya potensi. Kalau memang emang cuman di bawah 30 ya udah dibuat 30 maksimal misalnya gitu. Baik. Jadi Karena kalau ada kalau perbedaan seperti itu, kalau kurang sih nggak apa-apa. Kalau nambah ini loh Mbak, yang jadi tanda hmm, tanyanya gitu loh. Kuotanya 40 gitu. berarti artinya kalau ada yang tiba-tiba batal pun nggak apa-apa ya Pak. Misalkan udah surat kesiapan 30, ternyata yang ikut 25, nggak Ya, masalah juga Pak. ya. Kan kita melihat setelah daftar kan ya. Iya. Ah, ah. Baik. Yang kedua Pak, izin untuk pelatihan TPK tipe B, apakah saat ini masih belum bisa paralel dan maksimal tetap 30 atau bagaimana Pak? Oh, yang pelatihannya ya. Eh, Iya. maksimal di 30 itu berdasarkan kurikulum ya. Jadi memang sudah dipatok gitu ya. Kemungkinan nggak akan berubah dulu ya untuk sementara. Untuk level 1 40, level PPK maupun level 2 ke atas itu 30. Kemudian masalah paralel yang menjadi untuk sementara belum dibolehkan Mbak Rami untuk yang paralel ya. Karena nanti Baik, ini berarti ininya belum ada perubahan ya Pak? sama dengan seperti. Iya. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima Ya, kasih. kasih. Baik, silakan Bapak Ibu ya yang masih ada pertanyaan.
boleh dimanfaatkan momentumnya gitu ya. Mungkin dari Mbak Rika ada tambahan informasi, silakan Mbak Rika. Baik, terima kasih Mas Heri. Mungkin ini ada pertanyaan dari kolom chat gitu ya Mas Heri. Untuk PPKTPC kita sudah yang terbaru ya Mas Heri ya. Tapi untuk panduannya apakah sudah terbit Mas Heri? Untuk panduan masih belum legal drafting ya, Mbak Rika ya, masih belum legal gitu ya. Jadi masih yang sesuai dengan kurikulum saja, tapi memang pengajuannya harusnya sudah disesuaikan dengan jadwal yang sesuai dengan kurikulum terbaru yang untuk pelatihan PPKTPC. Oke, baik. Berarti kira-kira berapa lama ya Mas Heri ya untuk sampai dengan terbitnya panduan yang untuk PPKC terbaru? melakukan kolaborasi dalam Ya, ini saya belum bisa mastiin yang Mbak Rika ya, karena kan harus koordinasi dengan tim kurikulum ya, apakah tahun ini atau bulan berapa begitu yang akan terbit untuk panduannya begitu, atau nanti kita informasikanlah lebih lanjut di grup LPPBJ maupun di akun sosial media kami. Atau nanti bisa cek berkala di JTIH begitu ya Mbak Rika ya. Baik, terima kasih Mas Heri. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nanti untuk rekamannya kami upload di YouTube ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu semua mengikuti channel YouTube-nya Pusat SDM BPJL KPP seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Oh ini dari Mas Andi Zaburahman, izin bertanya terkait dengan tenaga kediklatan, kenapa ada pembatasan jumlah? Soalnya untuk IAPI atau LPP yang memiliki cabang bisa saja kegiatan dapat berlangsung bersamaan. Kalau untuk jumlah sebetulnya kami tidak membatasi ya Mas Heri ya untuk jumlah TOC dan MOT. Mungkin dari Mas Andi bisa open microphone Mas Andi. Mungkin kesulitannya ini kemarin mengisi di Google Form ya Mas Andi ya. Silakan. Apakah ada kesulitan untuk mengisi tenaga kediklatan di Google Form? Bukan mengisinya, kemarin informasinya katanya MOT hanya dibatasin 5 dan TOC-nya 10. Informasinya seperti itu. Nah, apakah misalkan kita memiliki TOC lebih dari 10 itu apakah tidak dimasukkan saja atau bisa didaftarkan gitu? Oke, baik Mas. Terus apakah ada SOP? Bentar. Apakah setelah kami mengajukan itu verifikasinya berapa lama? Karena tenaga kediklatan yang ada di IAPI maupun LPKN itu banyak yang hilang tiba-tiba di sana. Seperti kendala-kendala kami sebelumnya kan data itu malah hilang gitu ya. Ataupun dia tampil ada tapi tidak bisa diklik gitu seperti itu. Nah, akhirnya kan tim itu hanya mengklik yang bisa saja gitu. Nah, artinya gini, kalau ada kebijakan dari LKPP, nah tools-tools yang pendukungnya itu juga eh, memungkinkan untuk berjalan ya running well lah untuk itu. Kalau misalkan kendala lapangannya seperti itu kan akhirnya seolah-olah nih LPP tidak tertib ya, nanti tidak tertib. Terus kalau kita komplain kan juga eh, responnya juga tidak selalu ada ya, mungkin keterbatasan jumlah SDM juga ya. Kami maklumin itu, hanya kan potensinya kan kami bisa kena teguran lagi gitu. Padahal di lapangan kadang tidak tidak bisa berjalan sesuai arahan atau regulasi yang sudah ada. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin langsung saja Mas Heri untuk jumlah gitu ya, jumlah MOT, TOC, dan tenaga kediklatan Mas Heri. Baik, izin Pak Andi ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tenaga kediklatan memang tidak ada pembatasan Pak. Jadi kendalanya itu memang ini ya, form ya Mbak Erika ya, formnya hanya dibatasi 10.5. Itu harusnya kan menyesuaikan dengan jumlah berapa tenaga kediklatan yang ada di LPP. Nah,
Di kami kan tidak bisa aja kan tenaga kerjaan itu bisa diupdate oleh LPP sendiri begitu ya berapa jumlahnya. Kemarin hanya keterbatasan di form, jadi kemarin kalau ada pun yang melebihi dari yang ada di form itu bisa ditambahkan lagi Pak, bisa disubmit ulang lagi begitu ya. Nanti akan ada masukan dua data ya, misalnya dari LPPA misalnya ada dua masukan update data tenaga kesehatan ya. Yang penting isinya berbeda gitu ya Pak. Boleh dengan email yang berbeda tentunya nanti kami akan rekap Pak. Keseluruhan tenaga kesehatan yang disampaikan di form itu kami akan update ya. Nanti akan kami list dan rekap bahwa di LPPA memiliki misalnya 15 MOT, 15 TOC, 15 SI misalnya begitu. Jadi tidak ada keterbatasan, itu hanya di formnya aja yang memberikan ya, settingannya seperti itu ya, sehingga dibuat 10 seolah-olah maksimal 10, tapi tidak begitu sebenarnya. Kita open ya, berapapun jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki oleh LPP silakan disampaikan ke kami hanya sifatnya merekap aja gitu Pak. Kemudian terkait tadi kendala ya, memang kenapa tidak siap dulu begitu ya Pak ya untuk ketentuan untuk kebijakan. Nah kami juga ini Pak secara internal juga memiliki kendala begitu ya, karena pasca SSO dengan BKN banyak sekali fitur-fitur yang dulu secara admin ya bisa segera di-approve. Misalnya ada pengajuan tenaga kerjaan yang akan dilaksanakan bertugas misalnya di pelatihan di minggu depan gitu. Harusnya kan menggunakan nama beliau begitu ya, baik MOT, TOCSI, sedangkan mereka tuh belum terdaftar di portal nih, sehingga tidak bisa mengklik nama yang sesuai dengan surat kesiapan pada saat pelatihan di minggu depan misalnya. Sehingga itu kendala besar kami Pak. Jadi arahan terbaru memang silakan disampaikan aja pengajuannya dulu, tapi nanti mudah-mudahan segera terkait kendala sistem ini memang sudah sampai ke pimpinan atas Pak Andi. Izin mohon maaf sebelumnya ya, kita harus sampai ke pimpinan atas. Ini memang kendala antar instansi ya, instansi antara BKN kepada dekat LKPP juga internal gitu ya, tim Pusdatin, untuk memaksimalkan supaya ini bisa teratasi sehingga nanti pengajuan-pengajuan yang tadi belum ada di portal sehingga kami bisa admit begitu Pak ya, dan nanti bisa digunakan untuk proses pelaksanaan pelatihan maupun nanti di laporan pelatihannya, Pak. Terima kasih Pak Eri Fadli. Sama-sama, Pak Andi. Mohon Sebenarnya maaf sebelumnya. kebijakan yang baru ini saya apresiasi lah untuk itu ya. Hanya memang itu tadi ya harus memang didukung untuk pas di lapangannya, karena di lapangan memang ya kendalanya luar biasa juga. Kasihan juga saya sering lihat tim itu ya Bu, begadang sampai tengah malam karena cat-cat peserta yang tidak bisa daftar atau bagaimana, karena tadi kendala sistemnya kalau bukan down, atau sekarang apalagi sekarang koneksi dengan sistem yang ada di BKN juga saya lihat memang lebih ini ya. Tapi ya mudah-mudahan lah bisa bisa berjalan dengan baik lah ke depan. Hanya kalau misalkan ada kendala atau apa, nanti tim yang melaksanakan bisa langsung report juga gitu untuk itu biar bisa dilakukan perbaikan lah. Karena kan ini kan sudah lintas ya, jadi mungkin dari tim LKPP sendiri pun tidak bisa langsung eh, memberikan solusi ya, karena sistem yang lintas tadi ini ya mungkin ada juga dari di tempat di BKN tadi ya, itu juga akan jadi salah satu kendala nantinya ke depannya seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa berjalan baik lah. Tapi saya apresiasi ya, apresiasi untuk kegiatan ini memang apalagi sering coaching ya. Ini kebijakan bagus karena kalau bisa. Nah, hanya ini kan yang sekarang ini dengan puslat ya. Sedangkan kenapa nggak langsung dilibatkan juga deh orang dari sertifikasi gitu biar bisa, karena kan ini kan pengajuan sekarang harus pelatihan plus ujian. Nah, kendalanya seperti kemarin PPK tipe B itu kan ada beberapa kegiatan kami tuh hanya pelatihan saja, belum ada ujiannya. Nah, itu nanti seperti apa, ada kebijakan khusus atau seperti apa, atau mereka harus ikut lagi pelatihan dari awal gitu. Gitu. Ya, baik, Pak Andi, masukannya Ya, bagus Pak Andi. Jadi kami ya, rencana memang akan koordinasi untuk coaching klinik berikutnya gitu ya. iya, Akan mengikut sertakan dari direktur sertifikasi. Jadi nanti bisa bareng-bareng nih ya. iya, Karena dari sertifikasi juga memberikan pemberitahuan harus satu ah, kesatuan 15 Januari begitu ya Pak ya. Jadi iya, di lapangannya biar clear
begitu Pak Andi. Jadi Iya, nanti iya, mudah-mudahan nanti bisa satu media ya di coaching iya, klinik berikutnya kami coba iya. koordinasikan Pak Kalau Andi saya biar lihat benar-benar. rekaman Zoom coaching klinik sebelumnya di situ kan di menit keberapa ya, bahwa misalkan ada yang mendaftarkan hanya pelatihan saja. Nah, karena ini masih eh, membolehkan, nah bisa didaftarkan juga ujiannya meskipun secara tenggat waktu itu sudah tidak mencukupi. Nah, tadi juga kemarin kami juga ada kendala karena kami daftarkan hanya ujian saja, pelatihannya tidak. Jadi sebenarnya seperti ini sih, Mas. Biasanya kami itu sebenarnya dari awal pengennya itu pelatihannya ya pelatihan dari LKPP, ujiannya ujian LKPP juga ya, pastinya ujiannya ujian LKPP. Hanya karena rentang waktunya memang agak panjang, kalau dulu-dulu kan 3-5 hari itu kita masih bisa daftar ya. Kalau misalkan sekarang misalkan 12 hari, nah itu memang rentang waktunya. Nah kadang karena waktunya tidak mencukupin atau ada kendala biodata peserta atau pesertanya yang masih, nah itu akhirnya yang bisa didaftarkan hanya ujian saja, seperti itu. Nah, kendala-kendala itu sebenarnya yang dulu-dulunya, kenapa kok hanya pelatihan saja? Padahal sebenarnya pelatihannya ada sebenarnya, hanya tidak menggunakan yang dari puslat tadi karena terkait masalah waktu. Waktu itu biasanya karena ada peserta juga yang ya tidak semuanya lengkap lah secara ini biasa biodatanya ada kendala dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Mudah-mudahan yang coaching selanjutnya kalau bisa ada dari tim sertifikasi bisa biar lebih sekali bertanya bisa inilah karena biar sinkron. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk usulannya Pak Andi. Ya, Jadi kita juga ya, bisa mendengarkan ya bagaimana ini nanti eh, sosialisasi sebenarnya pasca dari surat pemberitahuan tanggal 15 Januari itu ya Pak Andi ya untuk ya, ya, eksekusi di lapangannya. Terima kasih untuk masukannya Mas. ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kami ucapkan ya Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semuanya kepada Mas Heri. Kami ucapkan terima kasih untuk rekamannya, recordnya nanti rencananya kami upload di YouTube ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat melihat ulang seperti itu. Untuk sesi kali ini mungkin kami cukupkan, sampai jumpa minggu depan ya Bapak Ibu. Boleh satu lagi nggak, Mbak? Bentar, maaf, maaf. Baik, Halo. silakan Pak. Ya, maaf ya. Jadi gini, kalau untuk PBJ level 1 kan kita laksanakan secara blended juga. Nah, tetapi kan kebijakan yang itu kami laksanakan ujiannya itu kan tatap muka. Nah, untuk PPK tipe C, untuk PPK tipe B itu kan bisa full online ya. Jadi misalkan pelatihannya online, terus nanti ujiannya online. Nah, untuk PPK tipe C itu bagaimana ya nantinya ya? Kalau dulu waktu masih Pak Hendi kepala, saya pernah usulkan. Nah, habis pelatihan, langsung ujian dan itu sudah kami uji coba juga waktu itu. Hanya setelah itu kan terjadi perubahan lagi bahwa nanti terbit sertifikat pelatihan dari Puslat baru boleh ujian. Itu kan ada rentang waktu, kalau nggak salah di suratnya itu H+10 ya. Nah, H+10 itu apakah kami langsung menjadwalkan misalkan +10 itu kalau nggak salah di Zoom sebelumnya itu ada ini ya. Misalkan laporan itu hanya dianalisa di akhir minggu ya, kalau nggak salah ingat ya. Jadi rentang waktu H+10 itu bagaimana ya ininya? Apakah memang 10 hari setelah pelatihan atau 10 hari setelah laporan masuk gitu? Langsung Mbak Erika ya bantu jawab. Ya izin Pak Ya, Andi ya. ya, Emang ini menarik ini yang mau dibedah nih yang tanggal 15 Januari ini ya Pak ya. ya. Untuk ketentuan terkait pengajuan uji kom di PPK tipe C memang tertera di situ H+10 setelah sertifikat kelulusan terbit begitu ya Pak ya. Nah, ini kan Oh kelulusan maaf Pak, terbit bukan kalau dilihat kebijakannya kan tertulis H+1 untuk PBJ level 1.
Di betul. pemahaman saya, H+1 itu setelah pelatihan, keesokan harinya boleh ujian. Ya, Itu H+1. mm-mm. Berarti kalau PPK tipe C H+10, berarti hitungannya kalau sama dengan PBJ level 1, berarti setelah pelatihan PPK tipe C 10 hari kerja, itu hitungannya seperti Iya. itu. Apa seperti Kok, itu? mm-mm, Atau nanti setelah laporan mm-mm. masuk? Ya ini Bang, Ya, makanya Pak kita butuh klarifikasi lanjutan ya Pak ya ke tim Direktorat ya, Sertifikasi. Apakah narasi level 1 yang dibilang H+1 sama dengan PPK tipe C gitu ya Pak ya? Karena di sini kan H+10, tapi mm, dalam kurung ada lagi nih Pak keterangan setelah sertifikat kelulusan pelatihan. Nah ini apakah hal yang berbeda nih? Apakah H+10 ya, setelah sertifikat terbit atau H+10 setelah kegiatan selesai gitu ya Pak ya? oke. Ini memang Kan, masih belum clear ya Pak ya? ya, karena kan Ah, pertanyaan selanjutnya, kalau setelah ah, terbitnya sertifikat, hmm, nah, ada jangka waktu nggak ya? Misalkan berapa lama sertifikat itu terbit ya? hmm. Eh, Setelah pengajuan laporan, itu berapa lama rentang waktu sertifikat? Karena pengalaman sebelum-sebelumnya kan kadang cepat, kadang Ya, lambat ya. kadang Mungkin lambat. lotnya tinggi ya, Kak, ini. Iya. Eh, karena untuk menentukan, kan peserta kadang tanya kira-kira tanggal berapa ujiannya gitu. Nah, kalau pertanyaan itu muncul, nah kan kami harus jawab sesuai ketentuan. Nah, ketentuan itu yang tadi saya minta dijelaskan. H+10 itu maksudnya apa gitu itu. Iya, betul, Pak. Oke, baik Pak. Nanti kita coba ini ya Pak ya, klarifikasi ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya itu clear ya, karena ini kan pemberitahuan dari Direktur Sertifikasi begitu ya. Tapi untuk estimasi begitu ya Pak, bagaimana peserta itu bisa atau lembaga penyelenggara pelatihan itu bisa mengestimasi kapan. Kalau memang seandainya narasi yang dimaksud adalah setelah sertifikat terbit gitu ya Pak ya, H+10 setelah sertifikat terbit, maka perlu diestimasi proses dari misalnya pelatihannya selesai di hari ini begitu ya Pak ya. Berarti kalau di ketentuan tim pelaporan tahun sebelumnya bahwa paling lambat laporan itu diterima +10 ya Pak ya. Nah, plus Ya, 10 kemudian nanti akan ada penilaian kembali oleh tim internal Puslat ya untuk menilai laporannya apakah sudah sesuai apa belum. Itu biasanya plus minus bisa 5 hari kerja Pak. Plus minus iya, 5 hari iya, kerja setahu saya. Nanti 15 hari ya Pak ya. Nanti setelah itu kan nanti kita berikan barcode kepada LPPJ untuk nanti memproses sertifikat begitu ya Pak ya. iya, Nah itu prosesnya berarti ditentukan oleh LPPJ gitu ya, berapa lama bisa mungkin 2 hari begitu ya Pak ya paling cepat mungkin ya berarti ada 17 hari itu Pak sebelum iya, sertifikat terbit. Jadi kita anggaplah sertifikat terbit itu 17 hari setelah pelatihan selesai. Nah nanti berarti kalau memang narasinya H+10 setelah sertifikat berarti 17 plus 10 begitu Pak kemungkinan ya. Nanti kita minta klarifikasi lagi ke Direktorat Sertifikasi. iya. Kemarin saya sempat WA ke Pak Ke Pak Pak Dir ya Pak. Hardi, Ah, ah. Pak Dir itu, kalau saya baca narasinya, saya nggak tahu nih apa. Ya sepertinya yang dimaksud itu H+10 itu setelah pelatihan ya, kalau saya baca Pelatihan. narasi Mm-mm. jawabannya, karena itu Mm-mm. adalah kesepakatan antara sertifikasi dengan Puslat. Karena Mm. masih butuh proses, maka kalau ini H+1 kalau level 1 dan Ya H10 setelah pelatihan pelatihan selesai selesai. nih. Kata-katanya gini, sekitar H+10 setelah pelatihan selesai gitu. Mm-mm. Nah, ya ini tadi, tapi kan butuh Selesai. waktu nih Mm-mm. verifikasi laporan dari Puslat juga kan, apalagi kalau nggak salah ada statement dari Puslat bahwa melakukan verifikasi itu di akhir akhir minggu gitu ya, apa tidak setiap hari ya, tidak setiap hari melakukan itu. Kalau nggak salah Kamis Jumat ya. Ada, benar nggak sih Pak? Saya ingat itu. Iya, eh itu tim Monef sebelumnya Pak ya izin Pak dari Mas ya, Hengki ya kalau nggak ah, salah ya. ah. Ya mungkin mungkin dibantu nih Pak ya. Nanti di Mm-mm. ini biar biar kami juga bisa buat panduan internal Pak supaya tetap sesuai dengan penjaminan mutu yang ada gitu. Mungkin itu Pak Heri ya. Ya, siap Pak Andi. Nanti Ya, coba disampaikan ya Pak ya. oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada pertanyaan lagi seperti itu sebelum kita akhiri gitu ya Bapak Ibu di sesi hari ini? Mungkin
mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kita kembali lagi minggu depan ya Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin add meeting ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih.